أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية السلام، تحية أهل الجنان. سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ridhoillahi ta'ala al-haziniyah Bid'ati ila Allah ta'ala. Al-Fatihah. Walidho'i Rasulillah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ولرضاء كافة الملائكة والجميع ملائكة العصر سادتنا ملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل والمنكر ونكر وكلمة والملك جميع ملائكة الأخرى والكرمين، جميع ملائكة الرحمة، جميع ملائكة حمل العرش وحمل الرسل وبدر عامة، ولرضاء جميع الأنبياء والمرسلين، جميع الأولياء والشهداء الصالحين وسيدنا نبينا عليه السلام وصلى الله عليه وسلم في آخر الزمن سيدنا الإمام مهدي رضي الله عنه. اللهم يا صل على سيدنا محمد، اللهم يا صل على سيدنا محمد سيدنا الخليفة والمهدي حضرتي ولرضاء سلطان الله الشيخ عبد القادر الجيلاني ولرضاء مرشدي الحول صاحب الحول هذا اليوم Hadrati Ayah Syekh Maulana Wali Kutub Raden Mas Muhammad Sayyid Imam Sutomo Banten Masyarakat Allah Insyaallah Sahibul Qawl Mursidi Al-Arifillah Wali Mastur Syekh Mas'ud Kusum Al-Fatih Basmalah Karabatul Wali Karabatul Masakar Wali yang sebesar Bismillah. Suma ila hadrati Usaliful Kitab Al-Hikam Ibn Al-Sakandari wa Tarjamatul Syekh Aisyah Al-Bahris وجميع أنواع النساء أمهات أسراتنا أنواع أمهاتنا وأسراتنا وجدنا وجدتنا جميع أساتذتنا وأساتذة جميع في خصوصا اللهم إنك وجد الشيخ الرحمن إلا في جسده على علم الله أبي مرشدي الشيخ أجمل أبو وهدية الفاتحة إلى جميع أنواع جسدي أنفسنا جميعا sebutkan namanya jam arwah walidina wa azwajina wa jami' arwah sawa wa ummatina musratina jami' wal jaddatina jami' sayyidina Muhammad sallallahu alaihi kubur ila Rasulullah ya kaila wa Muhammad ta'ala. Al-Fatihah. Subhanallahi Fatihah yang bersifat jami'il al-aqal jami'il jamaah masjid Nurul Taqwa. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala ta'ala wa la nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Taqwa yang diberkahi, diridhoi, dicintai Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke pasal 35 dari
hikmah-hikmah al-hikam minal kitab min kitab Ibnu Athil As-Sakandari al-Hikam wa tarjamatuhu al-Haq Syahri Bahris. Qala al-musannif al-arif billah Syekh Ibnu Athil As-Sakandari fil fasl al-khamsa wa al-ma'mun wa salasun man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatuhu. Beliau mengatakan, barang siapa yang terang bercahaya pada permulaannya, maka pada pengakhirnya juga akan terang bercahaya. Atau dengan kata lain, siapa yang terang makmur waktunya dengan taatan, dengan ketaatan, di masa sedang berjalan. Salik itu orang sedang berjalan menuju Allah dalam tarekatnya. Sudah dibaiat, mandi taubat, sudah menjalani zikir, dan ketika dalam kuliah tersebut menjalani proses pengalaman spiritual rohani, mendaki gunung ma'rifat boleh. Jadi ma'rifat itu ada tingkatan pertama itu makom taubat, tahlil taubat, istighfar, selawat, baru tahlil. Setelah itu, setelah taubatnya diterima Allah, baru setelah dikosongkan qalbunya, baru dipercantik akhlaknya dan lain sebagainya, baru tajalli akan turun ilmu Allah wasallallahu pada dirinya. Yang berat itu istiqomah. Kadang-kadang dalam bertarekah itu ada dua macam kelompok. Pertama, ingin mengambil berkah bertabaruk saja. Ini apa ngalami? Banyak jamaah itu dengan apa pengen doa dikabulkan, hajat dikabulkan, tidak masalah. Memang tempat mengadu susahan. Ada yang cuma mengambil manfaat baik sedikit sekali berapa persen yang benar-benar lahir dan batin nak belajar, minta dituntun, dibina agar kenal dengan Allah, agar tahu jalan kembali sedikit. Kebanyakan masalah duniawi. Makanya kadang-kadang apa sering sindir, apa di bukan dukun, kita baca amal berdoa, lurus ke niat sebelum datang ke seorang mursyid alhamdulillah untuk dituntun lahir batin agar mengenal Allah. Karena murabbir ruh butuh kasab, terbukanya mata hati itu tidak mudah. Pertama harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua harus berbakti pada kedua mertua, baik mertua laki-laki maupun mertua perempuan. Dan harus berbakti, berkhidmat, punya adab yang tinggi kepada guru mursyid. Jangan banyak protes seperti Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jangan main logika. Diyakini dengan keimanan. Jamaah sekalian kepada Allah Ta'ala, jika dari permulaan niat kita sudah bersih dengan ubudiyah dan ketaatan, makanya dalam permulaan perjalanan tadi pasti dalam prosesnya akan mengalami kemudahan, terang benderang pada akhirnya, sehingga sampai tauhidnya usul kepada Allah dengan cahaya nur ma'rifat. Nanti di tengah perjalanan banyak ujian. Makanya orang tarekah biasa kalau diuji oleh jin, kesurupan dan sebagainya. Kadang-kadang melalui orang lain. Contoh puasa Nabi Daud saja. Banyak ujian dari luar diri itu. Lulus apa tidak? Jika sudah bisa lulus, justru paling berat melawan nafsu diri sendiri. Contoh ada puasa, nyebrang jalan pada saudara besar, tiba-tiba lolong, dia salah. Punya motor pindah, ada ngalamin. Oi, jangan no.
cara kamu naik motor, senyum kawan, macam-macam. Karena mulai orang-orang yang tidak satu frekuensi dengan kita bergesekan antara energi positif dan negatif. Makanya berat kalau orang berpikir layak ramai ini. Lebih enak kita nyepi. Tapi justru terbukti dengan masyarakat ini kalau nyepi dekat digoda, nggak ada goda, nggak pernah kelihatan cewek cantik. Ya. Justru di tengah hari ramai ini kita banyak dimusuhi orang. Ujung-ujung kata sesat, kata dukun. Nanti kalau mau beri kesian kata dukun, senyum ya, mau ngerti. Karena ditusuk kalau baca mau beri dukun kata dukun. Pada hakikat ada singgung. Dukun itu ya pakai mantra, pakai jin. Itu ini dukun juga ada kutip dulu, tapi dukun banyak zikir. Nah itu kan. Jemaah sekalian, kemudian Allah Taala makom pertama itu makom taubat nasuha. Baru ikhlas, sabar, tawakal, syukur, ridho, iman, rahmat, murka. Baru dapat syafaat Nabi, puncaknya maghfirah Allah. Baru lepas puasa. Nanti lalu ini banyak ujian seperti ini ya. Kelasnya beda, soalnya beda. Kalau SD, soalnya beda. Kalau level iman yang simpel, lain pula ujiannya. Kalau SMA lain, kalau S1, S2, S3 lain lagi. Dan setiap selesai itu ada naik makom dan tidak bergelar. Mukarrabin, apa? Itu namanya gelar rohani. Puncak-puncaknya Allah yang mengangkat menjadi kekasihnya. Tapi pengen jadi wali Allah, yang kekasih Allah itu apa salah? Tidak salah, berhak semua. Hati-hati di akhir zaman ini kata Buya Rozi Hashim, banyak wali Allah aulia makam wali sudah tinggi, mudah-mudah akan dipercepat oleh Allah karena dunia sudah tua. Kalau dulu kan banyak wali Allah lah tua-tua. Sekarang muda-muda, mungkin umur 50 ke bawah sudah menjadi wali. Kalau kita udah wali galau, masih ada anak kali murid. Jamaah sekalian, mulai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah disinilah di tengah perjalanan itu banyak yang berkuburan. Nanti diuji dengan karomah. Contoh dalam kitab Al-Hikam ini ada seorang wali Allah berwudu. Setiap butiran air wudu itu berubah jadi emas. Seorang yang sudah menjadi arif billah wali Allah, hatinya pun malah khawatir, takut, tidak mau menampakkan kekeramatannya, kewaliannya. Ada dia tersembunyi mastur. Hari ini adalah hallnya guru Abah sama Ayah, wali mastur. Karena ada tugas negara, nggak bisa. Ana izin sama beliau secara rohani dari tahajud. Wahai saya berguru, maaf secara fisik nggak bisa hadir di paripurna tempat pembantu itu ulang. Alhamdulillah diizinkan oleh beliau ada tahajud tadi. Tahajud malam KGB yang penting punya hadir jasa tidak apa-apa. Pagi ini malam tadi saya kirim satu lebaran ada di rumah murid-murid yang tidak bisa hadir di sana, ada suruh tawasul zikir sendiri di rumah. Pagi ini satu anak yatim piatu, ada juga lupa lah oleh berapa sekian Nabi sudah 10 tahun. Beliau wali mastur. Nah setelah itu urut ke ayah, anak wakil. Kan sudah pindah alamat dulu ke anak kandung. Memang yang mimpin zikir malam tadi itu anak kandung beliau. Tapi untuk menjadi kursi itu Allah pilih untuk anak kandung. Berdasarkan isyarat petunjuk dari Allah. Jamaah sekalian kan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang pun bertawakal ketika dalam perjalanan spiritual itu nanti banyak goncangan. Makanya resepnya pengalaman Abah sendiri harus jika ingin menjadi kekasih Allah itu lewatilah Gusti Allah melalui pintu yang tak dipunyai Allah. Nah bingung kan? Pintu apa Ustaz? Apa? Bukankah Allah itu saja maha sempurna, punya galauan semuanya. Lewatilah Allah itu melalui pintu yang tidak dipunyai Allah. Bukankah Allah pemilik kesempurnaan? Melalui pintu apa? Pintu kefakiran, pintu kedolifan, pintu kejahilan.
orang sufi itu hanya tawadu, tak pernah ngaku-ngaku. Saya ini hamba Allah yang fakir. Fakir itu yang banyak bergantung pada Allah, yang dhaif, yang lemah. Adakah manusia yang kuat? Tidak ada. La haula wala quwwata. Saya ini fakir ilmu. Adakah manusia yang pintar? Tidak ada. Hanya Allah yang memintarkan, yang cerdas. Jadi dia sudah lemur, egonya sudah fana. Makanya dikatakan butuh komentar butuh. Matikan ego ke akal kita itu. Tujuh sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu yang sama basor. Kembalikan ke tujuh sifat maknawi. Jangan kita akui diri kita. Di mana terbukti waktu kita sakit Allah hanya ilmu. Kudrat, iradat, gak ada kena lagi, nak makan gak ada lagi. Ilmu yang sama basor kalam, ngomong gak bisa lagi. Hanya ilmu apa? Ilmu nak kembali. Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan Allah, kata Allah, kami berikan kalian itu ujian. Dengan ujian yang baik dan ujian yang kurang baik. Nikmat ujian, kebaikan, keburukan, semuanya ujian. Kaya ujian, miskin ujian. Kadang-kadang kita diuji dengan kemiskinan, bisa lulus, tetapi ketika diuji kesenangan tak lulus. Banyak ini terjadi ini jemaah kita. Nyata benar ngomong apa? Dulu kamu buntu, sekarang dikasih pekerjaan oleh Allah, lupa. Bertawassul males sudah. Ada Fatihah kubur males. Nah, mulai dicabut pelan-pelan oleh Allah berkahan. Jemaah sekalian dan Allah SWT, yang ujinya ini nanti bukan manusia, kadang-kadang maksa halus. Dari iblis, dari jin, macam-macam. Bukan perucuin lagi, prajuritnya. Kadang-kadang panglima, kadang-kadang langsung iblisnya langsung dites. Nah, seorang wali Allah yang bijaksana, seorang salih, ketika tampaan karomah itu dia malah nangis, takut, bukan senang. Kalau ada rasa senang, bolehlah, boleh. Caknya jadi wali. Doa telah kabul. Ya. Jadi ujung. Kalau tak kabul, ria bisa dihindari, bisa dilihat. Ujung ini merasa bangga diri, jadi berat. Orang lain tak tahu, hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Jemaah sekalian dengan Allah SWT, disinilah banyak orang terhijab di makom ini. Abang cerita tuh saya sudah ngalami mimpi kulit sebagai wakil ayah. Ini Allah Taala pacar mau berdua serupa macam. Mulai segala umum ini diterawang kan. Oh ini, oh ini. Diterawangnya kan. Hati-hati itu penyakit. Apa sekarang nggak mau lagi terawang-terawang? Kecuali terpaksa minta tolong dia. Kenapa? Seorang yang arif billah itu dia melihat bukan dengan ini. Kalau orang ini itu jin dalam itu bisa melihat sama ini. Jin sama jin bisa. Makanya kalau kita menjaga mata melihat dengan ini alam jin. Yang asli itu melihat mata hati di ainul basirah. Ada tingkat lagi su'aul basirah. Yang ini yang asli. Makanya radar qalbu firasat orang beriman, hati-hatilah kamu wattaqu firasal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati kalian, kata Rasulullah, dengan firasatnya orang beriman. Karena orang yang beriman itu melihat dengan cahaya Allah. Kan hatinya bersih bisa mantul. Bahkan ilmu firasat ini Imam Syafi'i belajar dari guru beliau jadi satu kitab. Sekarang manusia modern itu ada. Kalau mata kuliah di manajemen SDM kalau S2, ternyata dalam Islam sudah ada kitabnya. Cari dari PDF ya, ada YouTube. Mulai dari kita menulis tanda tangan, mulai dari wajah kita tahu karakter orang. Ambil apa belajar?
cara bicara itu dipelajari, maka dipakai tes psikotes. Ada interview, yang ngetes itu tahu kami karakter kita. Oh, cocok jadi karyawan ini otak kanan ini. Oh ini orang eksakta, otak kiri, kalau otak kiri cocok pegawai di balik meja. Kalau abah itu otak kanan nggak cocok, stres, apalagi full di pegawai dan pagi petang. Memang ada karakter orang. Kalau otak kanan, kalau otak kanan intuisi, nah cocok ini belajar tasawuf. Acem tuh. Kalau otak kanan cocok jadi usaha. Ciri-ciri orang otak kanan itu kalau dia bicara meloncat-loncat, ternyata ada ilmunya. Dari telapak tangan pun. Ini orang Yunani, orang Islam belajar. Kita terjemahkan dari bangsa Yunani. Jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa ketika dia perjalanan bertawakal kepada Allah, baik masalah rezeki dan sebagainya, tawakal yang benar dan ikhtiar tapi di masa permulaan maka akan terang terus hingga masa sampainya ke akhir Tuhan. Ini ada hubungan dengan pasal yang lalu. Jadi kita ibadah itu jangan kita akui milik kita. Itu namanya menduakan Allah, bukan karena badan sehat, bukan. Karena peran serta Allah, jangan tidak melibatkan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Disitulah ada ujung. Jangan bersandar pada amal, bersandarlah kepada Allah. Allah tak butuh ibadah kita. Kalau kita bersandar pada amal, pada bacaan, pada ibadah, namanya syirik, menduakan Tuhan. Jangan juga siapa. Nah itu lupa. Ya. Penting belajar tauhid. Makanya ada tiga ilmu yang wajib kita pelajari selama kita hidup ini. Iman, Islam, Ihsan. Imannya apa? Ilmu tauhid, mengesahkan Allah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sifat 20. Islam wajib belajar syariat, fikih, agar ibadah kita sempurna. Tapi tak cukup, itu baru zahir ya, kulit keluar. Sedangkan yang lihat Allah itu isi hati. Belajar ihsan, tasawuf, tazkiyatun nafsi, membersihkan hati dan jiwa, mensucikan nafsu dan hati dari yang merusak ibadah zahir kita. Perbaiki ibadah amaliyah qalbu, karena Allah melihat isi hati dan amal perbuatan yang Dia ridhoi. Ibadah yang tak ikhlas, tak diterima Allah, tertolak. Karena judulnya kalau kita belajar fikih, asalkan cukup sah, belum sah dalam pandangan kacamata hakikat belum tentu sah, karena judulnya diterima apa ditolak. Nah, jadi 3 hal ini wajib belajar. Selanjutnya pasal ini juga kalam Syekh Ibnu Athaillah pada pasal ke-35 ini, yaitu lanjutan dari kalam yang ke-36 yang bulan lalu. Seorang salih, kata beliau, yang hanya bersandar pada anugerah Allah semata-mata dalam perjalanannya akan dianugerahi cahaya taufik yang hanya bersandar pada Allah. Cahaya taufik hidayah yang akan membimbingnya mencapai maksud perjalanan tersebut. Maka dikatakan rohiruh. Ada orang kaya raya, mantan pejabat, salah memilih guru spiritual yang dicari cuma ustaz-ustaz penjilat, ulama-ulama penjilat atau termasuk usaha penguasa. Pokoknya ABS asal bapak senang ada, asal dapat dana yayasan, baca bangun pesantren, pokoknya yang ramah-ramah dikatakan halal. Hati-hati, inilah ulama su namanya. Seharusnya seorang kiai ulama itu walaupun dia adalah gurunya seorang pejabat, harus tegas mana hak dan batil, mana hal haram. Jangan urusan lemah, tak enak. Banyak kan?
Kasihan. Banyak sedekah, bangun masjid, bangun ini, bangun yayasan, tapi kok masih disiksa. Nah itu niatnya. Pernah ada hadisnya banyak itu kan? Dari surah dermawan, dari ibadah, habis Quran. Bohong kata Allah, lempar ke neraka. Bukan karena tertolak oleh inilah kita. Jadi kehambaan yang benar itu kepada Allah, inilah cahaya Muhammad yang menyinar sir, roh, akal dan jasad. Jadi kemunculan perjalanan makrifat itu pada Allah, natijahnya, outputnya, hasilnya itu kehambaan yang benar pada Allah. Ketika makrifat dimakrifatkan oleh Allah, membuahkan cinta, mahabbah. Cinta kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulullah. Menghasilkan penyerahan diri zahir dan batin, tiada diri pada yang dicintai. Cahaya yang benar apabila menerobos masuk ke dalam relung jiwa dan kolbu kita, maka akan memperlihatkan kejelekan dan kekurangan dirinya, serta menyebabkan jiwanya tiada terikat dengan dunia dan seterusnya. Inilah jiwa-jiwa yang telah terbang ke hadirat Allah, sehingga dirinya lebur dalam kecintaan Tuhannya yang dipancarkan pada akhlak dan budi pekerti mulia. Jadi jika sudah tertanam rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW, sehingga Allah sendiri yang menumbuhkan rasa cinta itu, dan hancur lebur ego, keakuan, kesombongan, seluruh penyakit hati kita, iri, dengki, sombong, takabur, riya, ujub, takabur, sum'ah, fasik, munafik, nafsu angkara, murka. Banyak itu tabiat setan, iblis, jin, binatang, ada semua masyarakat. Seluruh tabiat iblis, takjal, yang koren, yang Islam, yang kafir, dan hewan, hancur lebur, baru bisa berbuah hasil warna natijah yang akhlakul karimah, as-sidqu, jujur, al-amanah. Nah hebatnya amanah itu bukan harta tahta jabatan wanita saja, amanah nyawa kita ini amanah, panca indera amanah, engkau gunakan dalam ketaatan dan kemaksiatan. Tabligh menyampaikan hak apa adanya dari Allah. Fatona cerdas akal dan hati, jangan akal pintar hati bodoh. Banyak sekarang titel profesor doktor, hatinya sekolah TK lagi taman. Yang namanya manusia itu ada hati, ada akal, ada nafsu, ada ruh. 554 Sultan Air Abinda itu mengkaji diri itu. Dari mana kita berasal? Sekarang berada di mana? Akan berakhir kemana? Akan kembali kemana? Wa ilaina turja'un. Akan kembali kepada kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seseorang itu bisa dilihat hatinya bersih apa tidak dari perbuatan, dari ucapan, dari tindakan. Contoh, jika ada seseorang yang sudah viral ketok ustaz ini atau orang kaya lah, hobinya hanya ngomong di belakang, menjatuhkan, iri. Wah, kau percaya? Siap tausiah online terus. Minta dipuji ya, menonjolkan diri apa? Berarti bisa soma, nilai menonjolkan diri semua. Memang sudah zamannya daripada Facebook untuk joget-joget. Orang tak baik-baik ini bikin media Yahudi itu dakwah, ringan maksiat. Kenapa orang tadi maksiat berbuat maksiat tak malu-malu, kita berbuat taat malu? Ustaz ria, sum'ah beramal dari dengarkan. Ria itu jingok. Pengertian ria itu dan bersekongkol masih muda takut belum mencegah kata ria. Semudah. Khofur ria, ainul ria, takut terjebak jatuh pada ria, itu ria sebenarnya. Contoh ya bapak-bapak jamaah. Nah ke masjid Nurul Taqwa, mendengar ceramah Abah Hendriya. Aku dengar sholat di rumah kan. Nah
kata uang soalin. Nah, itu riak sebenarnya tuh. Pintar setan tuh. Aku soal rumah biar kata soalin. Nah, itu riak sebenarnya. Kau riak itu riak. Takut terjebak jatuh pada riak itu riak sebenarnya. Kenapa? Berarti masih peduli dengan omongan makhluk. Apa yang tadi banyak yang caci, yang tak senang. Hati-hati, sudah ada mikir apa? Rekor itu bilang. Aku mau rekor kami. Waktu yang lain ada celodian, apa pas kita celodian? Nguyoi. Aduh salam dari sebulan. Pinjam ini. Nah itu. Dia bilang orang riak, dia sendiri penyakit hati, nggak sadar. Apa itu namanya? Iri, dengki, nguyoi, nah, ngenyek apa lagi? Gus paham. Dan para arifin billah mengatakan orang setiap melihat aib kelemahan hanya pandai membaca kelemahan orang lain, itulah tandanya hatinya berpenyakit. Hilang semua kelebihan orang tersebut, cuma yang ditampak matanya itu adalah kekurangan saja. Makanya ada pepatah Arab, ain wa ainul ridho an kulli aibin kalilah wa yusuf bi kulli masawiyah. Orang yang sudah di hati sudah ada iri kebencian, dalam pandangan matanya itu jelek semua, tertutup semua seluruh kebaikan. Nah itu. Makanya tadi itu, kalau kita mencinta seseorang, kata Sina Ali, yang berlebihan, misalnya suatu saat kita paling cinta, sebaliknya begitu. Alhamdulillah apa itu paham. Dari dulu aku udah pernah ngambil hati. Tadi kata wong aku tak tumbang, dipuji aku tak tumbang, itu puji saya tak terracun. Bisa menjatuhkan martabat di hadapan Allah. Kayak bolehlah sholat, boleh imam, bolehlah sholat, doanya bolehlah, senyum. Yang jelas tuh puji aku alhamdulillah, la haula wala quwwata. Orang menghina juga seperti itu, alhamdulillah, la haula. Balik ke Allah. Jamaah sekalian, di antara doa Nabi yang maksur, baginda meminta diberikan kepadanya cahaya. Ini bagus doa ini ya. Jadi kita itu jadilah orang yang bercahaya, zahir batin, menerangi sekelilingnya. Tetapi jangan memadamkan cahaya orang lain. Paham maksud apa? Misalnya, apa ini kan viral, misalnya banyak kenal. Ada ustaz yang muda, bagus cahaya. Untuk menjadi karena merasa tersaingi, akhirnya ngomong belakang jelek-jelek ustaz bergetok tadi. Itu namanya memadam cahaya orang lain. Kalau Pak Henry ada ustaz muda yang viral, kita baru begitu setiap malam senang. Paling kita beri nasihat, ustaz hati-hati perjalanan yang sudah lewati, yang sampai ujung melangkah. Begitu caranya membina anak buah. Jadi pemimpin. Oh ini jelek-jelek, wah dia tuh begini. Rasa tersaingi. Itu penyakit hati. Ada doa Rasulullah, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, berikan cahaya pada hatiku. Wa fi jasadi nuran, dan di dalam cahaya di dalam jasadku. Wa fi sam'i nuran, dan cahaya dalam pendengaranku. Waj'al li nuran. Bisa juga wa fi kalami nuran, setiap perkataan cahaya. Makanya nurun ala nur itu. Dan juga di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 40 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, au kadhulumatin fi bahrin lujji yaghshahu ila ayat. Atau orang-orang kafir itu keadaannya adalah umpama keadaan orang yang di dalam gelap gulita, di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak yang bertindih-tindih. Di sebelah atasnya pula awan gelap. Demikianlah keadaan gelap gulita berlapis-lapis. Apabila orang itu mengeluarkan tangannya, ia tidak dapat melihatnya sama sekali. Dan ingatlah, siapa yang tidak dijadikan Allah menurut undang-undang peraturannya mendapatkan cahaya hidayah petunjuk, maka ia tidak berboleh
cahaya yang akan membantunya ke jalan yang benar. Hidayah petunjuk itu mahal. Makanya nurun ala nur. Nur ini ada cahaya. Ilmu cahaya. Yahdillahu li nurihi man yasha. Allah berikan cahaya itu pada siapa yang dikehendaki. Hidayah itu mahal. Makanya kalau apa yang tadi tausiah sedikit umur. Kenapa paham? Tidak bisa umur karena memadamkan cahaya akan hati kita berpenyakit. Kalau banyak tertawa itu mengeraskan hati. Justru kita tausiah dari hati, masuk ke hati, melembutkan hati. Jangan ceramah isi provokasi, ngajak orang, ngajak demo. Bukan ceramah, itu namanya orasi namanya. Ada tak? Apalagi kalau dalam isi ceramah itu binatang keluar semua. Ngantoi orang, bukan ceramah itu, bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib boleh. Habib itu Habibullah kekasih Allah, Habibur Rahman, bukan Habib hawa nafsu, bukan. Habib itu kekasih. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah itu. Jamaah sekalian, kesambungan dikit yang pendek, kalam ke 37. Ma usturi'a fi ghaibis sara'ir zahara fi syahadatiz zawahir. Apa-apa yang tersembunyi dalam rahasia gaib, yang itu yang berupa nur ilahi dan nur ma'rifat, pasti akan tampak bekas pengakunya pada kota lahir. Nah, jadi kalam ini saudaraku merupakan formula untuk mengetahui kebenaran dakwaan ma'rifat seseorang. Hal yang benar menatijahkan walaupun menghasilkan, membuahkan hasil perilaku yang benar. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang tasawuf bertarekat, dia merasa sudah mursyid, menjelek-jelekan orang awam, orang syariat, kamu masih kulit, sudah itu kamu ke karomah, mengajak orang untuk mengkultus, memuja-muja dirinya, bukan mengajak memuja, mentauhid, mengesahkan Allah. Itulah mursyid yang palsu. Kalau dia jadi wali setan, kalau punya karomah kan karomah, punya istidraj. Itu cara beda. Mana mursyid yang arif ilahi haq, mana yang arif bi syaitan, arif bi hawa nafsi. Karena puncak ilmu itu adab dan akhlak yang benar. Itulah tiada diri, yakni tiada melihat kebagusan akhlak, keindahan akhlak. Itu ada hak dirinya, melainkan ianya ada akhlak yang dipakainya oleh Allah padanya. Dan Rasulullah Abu Hafsah berkata, bagusnya adab kesopanan lahir membuktikan adanya adab yang di dalam batin. Ada seorang guru mursyid abang, beliau itu Syekh Muhammad Yusuf namanya, lembut sekali kalau bicara apa itu. Beliau ini ada darah Madura, darah Padang, darah Bugis. Seharusnya Madura tahu sendiri ya. Mau kasar semua itu karakter sosial. Tapi kok bisa lemah lembut, lebih lembut dari orang Sunda? Apa bertanya gimana Syekh antum ini? Betul Sultan Hasanuddin dan bapak ibunya orang Padang, bapak orang Madura, sama karakternya jadi ke Sumatera dan kasar cara ngomong itu lembut. Tidak bisa Ustaz apa yang tadi, siapa yang melembut itu Al-Latif? Allah, ya dia sendiri yang sudah memasukkan Al-Latif itu. Jadi sirik amanat dan fatona itu setelah hancur ego keakuan, Allah sendiri yang memasukkan karunia yang 4 ini. Makom kursi ini, kursi ke-4, kalau 3 digoyang sirik amanat dan fatona. Baru akan mantap Allah tancapkan keimanan, ketauhidan, ketakwaan yang berkualitas tinggi. Baru nanti Allah akan buka rahasia dari ilmunya yang tak terbatas. Allah bukakan apa itu rahasia hakikat taubat nasuha, ikhlas, sabar, tawakal, syukur, ridho, nikmat, rahmat, berkah, maghfirah, karamah, maunah, syafaat kanjeng Rasul, maghfirah, karamah. Itu tingkatannya. Tidak mudah melalui ujian-ujian. Jika tidak, ia hanya dakwaan kosong dan khayalan yang tidak memberi manfaat pada tuannya. Semakin dalam makrifat seseorang pada Allah, semakin nyata kehambaan pada Allah, tambah fakir, tambah merendahkan diri. Melalui kehalusan adab dan keeloan adabnya.
akhlak. Makrifat dan mahabbah bersanding. Mahabbah itu cinta kepada Allah Rasulullah, cinta kepada umat. Raufur Rahim, karena sudah ada karakter tabiat Nabi Muhammad dalam dirinya. Pengen orang lain selamat, tak pengen selamat dewean. Tapi jika diajak masih berpaling, fa intawallahu faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Itu karakter para wali dan para saleh. Mana mungkin dapat berhimpun antara hak dan batil dalam hati, sebagaimana tidak mungkin kegelapan menyatu dengan cahaya. Tak mungkin. Betul itu cahaya juga, kegelapan itu kan. Cuma cahaya nar. Api itu kan ada cahaya, tapi membakar. Sedangkan ilmu Allah itu nurullah la yuhdal asli. Lembut cahaya Allah. Makanya ilmu tidak akan bertengger, tidak akan masuk ke hati masih bertengger, merasa tinggi. Itulah filosofi kita sujud itu, Pak. Ya. Kepala, hati, kepala kita yang banyak mahkota, punya akal, merasa pintar, hati itu yang tinggi tadi. Betul-betul kita Allah balik ke dia, Allah. Dia yang maha segala. Apa doa yang kita sujud? Subhan rabbiyal a'la. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Kita ni paling rendah. Jamaah sekalian, maka oleh karena itu saudaraku, hati-hatilah. Jalan ini penuh onak dan duri serta terlalu berliku-liku prosesnya. Maka oleh karena itu ambillah ilmu, saulah ilmu itu dari mereka para ahli ilmu arifillah, cendekiawan muslim yang adabnya lebih tinggi dari ilmunya. Dari mereka yang nyata adab dan akhlak Muhammad sudah nyata, itu tajallinya nyata akhlak Rasulullah pada dirinya. Kuasa Allah nampak padanya dan betul-betul. Makanya memasuki wilayah ini tanpa melalui pintu Rasulullah, makanya mudah itu marifat itu. Paling tidak orang marifat pasti sudah pernah mimpi ketemu Rasulullah. Paling marifat kalau aku sudah marifat lo, yang memarifat itu Allah. Paling tidak sudah pernah bermimpi Rasulullah dan sudah marifat. Karena Nabi pintu gerbangnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dulu baru baca la ilaha illallah. Baru setelah ketemu Rasulullah baru bisa ketemu dengan ulamanya, wali-walinya. Udah. Nanti aku jaga, nggak berminat betul dengan pejabat, nggak minat lagi karena nggak sampai profesi. Kalau ulama senang betul, itu ciri-cirinya menunjukkan makam dirinya itu. Kadang-kadang ilmu yang dibicarakan itu benar, tidak ada salah karena ilmu itu netral. Ayat Quran kita baca netral. Contoh, namanya nonton di Facebook, di FB. Orang memasang susu untuk kecantikan di sini, maka hati-hati di Jawa dimanapun ada. Wah, bersolawat, kayak sini kiai dalam hidupku, masak susu pakai solawat, geleng-geleng anak. Ngomong-ngomongnya, ini hati-hati di akhir zaman macam-macam ya, banyak ulama su, itu fitnah akhir zaman yang paling takut Rasulullah fitnah dajjal. Hakikatnya dajjal juga sebenarnya. Terakhir. Kadang-kadang ilmu yang dibicarakan itu benar, tiada salahnya, tetapi apabila ditilik pada perilaku dan akhlak, tiada mencerminkan kebenaran ilmu tersebut. Sebab itu pada kalam ini Syekh Ibnu Athaillah mengatakan memberi kita suatu kayu mengukur yang dapat membedakan antara ilmu yang benar dan mana ilmu yang batil. Pokok pangkalnya adalah tiada diri dan akhlak terpuji. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW ketika melihat seorang yang main-main tangannya ketika sembahyang, maka Rasulullah bersabda, "Lau khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihu." Nah, ini ingat dalam salat tadi kepikir. Makanya Imam Syafi'i itu pangkatnya dua dalam ilmu kewalian. Ya auliya Allah, ulama Allah. Kalau yang Maliki Hanafi hanya ulama Allah. Kalau mazhab yang lain, maka Rasulullah jamaah itu goyang-goyang ini apa? Enggak batal. Kalau Imam Syafi'i bergerak lebih 3 kali batal. Makanya kalau kita sepos itu 3 kali jangan sebentar saja tekbir. Kembali ke pikir. Maka kesempurnaan syariat harus sempurna hakikat. Marifatnya kesempurnaan hakikat mereka kesempurnaan syariat. Setinggi-tinggi marifat balik ke syariat. Lihat ke syariat. Contoh, andai kan khusuk hati orang itu niscaya khusuk pula semua anggota badannya. Menunjukkan khusuk pada ini tanam pada sholatnya.
Makanya tahiyat Imam Syafi'i itu ya, yuhariku, ada kata yuhariku. Mungkin pernah jamaah sekalian orang tahiyat seperti radar ngecek Tuhan. Asyhadu asyhadu an la ilaha illallah. Terus gini kan. Joget terus. Itu dari riwayat hadis Anas bin Malik dalam kitab Al-Lu'lu'ul Marjan. Ada mau tanya apa? Datang ngecek Tuhan. Kalau Imam Syafi'i bergerak lebih tinggi kali batal. Seharusnya gini, asyhadu an la ilaha. Pas ilolos sekali kayak tembak ke sini jatuh. Dah mantap. Simbol alif lam mim. Jangan. Cuma ada dinyalakan mungkin ada dalil juga. Karena beda penafsiran karena Anas bin Malik sholat berdiri belakang Rasulullah, melihat Rasulullah ini. Yuhariku menggerakkan pada yuhariku itu sekali. Makanya Imam Syafi'i terkenal dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu yang paling hati-hati dalam mengambil istimewa hukum. Jamaah sekalian, makanya Abu Thalib Al-Makki berkata, Allah telah menunjukkan tanda bukti seorang itu kafir apa bukan, yaitu bila disebut Allah saja mereka mengejek dan enggan tidak mau menerima. Ini ayat yang terakhir Az-Zumar ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza dzukirallahu wahdahu istama'azzat qulubul ladzina la yu'minun bil akhirah wa idza dzukirallahu ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Apabila disebut nama Allah saja cemas dan kuat hati orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat, orang kafir. Sebaliknya bila disebut nama-nama selain nama Allah, mereka gembira menerima dan berpasti. Omongan Allah, firman Allah. Nah, di dalam ayat ini Allah menyatakan sendiri perbedaan antara jiwa orang mukmin yang merasa puas, qanaah jika dikatakan kepadanya ini dari Allah. Sedang orang kafir tidak merasa puas, bahkan keberatan kepadanya sesuatu terjadi semata-mata karena kekuasaan dan kehendak Allah. Dan ini pula merupakan perbedaan antara iman, tauhid dan syirik. Apa ciri orang beriman itu? Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang karakter beriman itu apabila disebut asma Allah bergetar takut kepada Allah. Dibacakan ayat-ayat Allah pertama iman. Kalau orang munafik lain, wa idza qamu ila sholati kusala. Salah satu orang munafik itu bagus di depan, jelek di belakang. Ketika diajak sholat mereka berdiri tapi malas. Nah, orang fasik rajin mengajak amal soleh tapi bermaksiat dosa-dosa fasik. Jadi ngerti fasik, munafik. Kalau musyrik menduakan Allah, musyrik itu bukan orangnya bapak tahu, musyrik itu. Dia merasa dia yang sholat itu musyrik, dia menduakan Tuhan. Dalam sholat yang tegak harusnya Allah, bukan diri kita. Makanya kalau merasa masih aku jasad itulah kita suka ngebleng. Kalau sudah lain berdoa aku nyuruh Rasulullah sudah masuk. Tapi kalau sudah aku akunya Allah yang menggerakkan tegak. Ahmad, kita sujud Ahmad. Ketika kita sujud Muhammad, itu luar biasa dalam sujud. Jamaah sekalian, jadi kesimpulannya orang itu bisa dilihat penyakit hatinya itu dari tindakan perbuatannya, dari pembicaraannya, dari karakternya, dari sikapnya. Tapi hati-hati belum tentu juga. Nah, bingung. Karena sikap pembicaraan bisa dikamuflase, bisa diatur seperti orang sinetron kan. Padahal aslinya munafik hati. Nah, di sini yang paling berat di akhir zaman banyak munafik. Dia sama-sama sholat Jumat, sholat subuh, tapi lain di bibir, lain di hati. Munafik ini bahasanya satu surat, al-munafiqun. Bahkan kalau di akhirat munafik sama dengan fasik, sama dengan kafir. Fitnatul asbab minan nar, di kerak neraka paling bawah. Apa ciri-ciri orang munafik? Inilah tanda-tandanya. Semoga tidak ada pada diri kita. Ayatul munafiqin salasun.
Idza hadatsa kadzaba. Apabila berbicara, ceramah, lain sebagainya, suka berdusta, bohong. Apabila bersumpah, sumpah jabatan tidak menepati sumpahnya, padahal disumpah dengan Al-Quran. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji khianat. Udah tahu rumah pakai insyaallah. Nah, betul kajian bikin insyaallah tauhid itu bagus. Tapi jangan insyaallah, oh udah percaya insyaallah tembaknya sudah datang. Nah, terakhir wa idza kuntumina khona, apabila ninjung amanah kepercayaan khianat. Nah, jadi jangan sampai ada pada diri kita. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berbekas ke hati kita, paling tidak kita merubah diri kita, diri kita sendiri, anak istri keluarga. Kalau nyampe kepada orang lain namanya dakwah itu kembali kepada taufik dan hidayah Allah. Muhammad Nabi bela masuk Islam, apalagi yang itu tadi ya. Jadi segala sesuatu kembali kepada Allah. Kita doakan orang lain agar mendapat hidayah. Tak boleh kita mendoakan keburukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.